Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah hari ini kita semakin bergairah, semangat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena kita percaya saat dengan sungguh-sungguh datang menyembah Tuhan, mujizat Tuhan telah terjadi atas setiap kita. Mari kita siapkan hati, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kalau Engkau masih boleh Tuhan Yesus memberkati kami Tuhan, melindungi kami seminggu ke belakang Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus pada hari ini Tuhan, kami bisa memuji menyembah Engkau Tuhan, dan biarlah Tuhan ibadah kami ini Tuhan Yesus Engkau yang pimpin Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekallah kuasanya, aman berlindung dalam naungan. Sebab Dia Allah bagi kita, Dia Allah
saudara. Haleluya. Kita mau terus tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau masuk hadiratnya lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku rindukan, ku mengasihimu, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Mari katakan satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatku, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat. Sekali lagi, satu hal yang ku rindu, satu
katakan lebih dalam. Mari jemaat. Yes. Amin. Sekali lagi, lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Shalom Bapak Ibu Saudara, setelah kita memuji dan menyembah Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Allah Bapa, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, untuk hari ini Tuhan, kami boleh beribadah secara online melalui YouTube ya Tuhan. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan, itu boleh menjadi rema, menjadi kekuatan baru, pengharapan yang baru dan pengajaran yang baru untuk setiap hidup kami. Terima kasih Bapak, kami siap untuk menerima taburan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar semuanya? Tentu semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Karena kita memiliki Allah yang luar biasa dan kita memiliki Allah yang baik. Saudara, kita hari-hari ini tentunya ketika kita mendengarkan berita-berita di luar, ada peperangan, ada krisis pangan, krisis ekonomi, sakit penyakit, seperti itu. Tetapi saya percaya, tempat yang paling indah, tempat yang paling aman ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saudaraku, penting bagi kita untuk menyadari bahwa betapa besarnya keinginan Tuhan untuk memiliki hubungan dengannya, untuk memiliki hubungannya dengan Tuhan. Dan juga saya percaya, Dia Allah yang terus rindu untuk ketemu dengan saudara dan saya. Kita harus terus jatuh cinta sama Tuhan. Kita harus terus rindu dan kangen sama Tuhan. Ini adalah kebenaran yang luar biasa, kasih karunia yang Tuhan tunjukkan. Bagaimana Dia ingin dan rindu mengasihi, menjumpai anak-anaknya, saudara dan saya. Saudara, Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia adalah Tuhan yang Maha Besar. Dia sangat dan rindu memiliki hubungan yang dekat dengan kita. Sekarang ini Tuhan ada bersama-sama dengan saya. Sekarang ini Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Dimanapun kita ada, dimanapun kita berada, tentunya Tuhan menyertai kita. Dimanapun, entah itu kita dalam perjalanan, entah itu kita di dalam pekerjaan, di kantor, entah itu di usaha kita, di pabrik, atau mungkin di sekolah-sekolah, di kampus, bahkan mungkin di rumah sakit. Tuhan ada untuk setiap kita. Saudara, saya percaya Dia berada dimanapun kita berada. Termasuk
ketika kita menghadapi masa-masa sulit, ketika kita menghadapi pergumulan, Tuhan ada untuk setiap kita. Firman Tuhan di dalam Ibrani 13 ayat yang kelima, di ayat yang terakhir berkata demikian, "Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Artinya Dia, Tuhan, tidak akan membiarkan kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Terkadang kitanya yang sering meninggalkan Tuhan. Saudara, kita tahu semua bahwa rancangan Tuhan tidak pernah memberikan rancangan kecelakaan. Dia tidak akan pernah berlaku curang untuk kita. Dia tidak pernah memberikan rancangan kejahatan untuk anak-anaknya yang mengasihi Tuhan. Tapi dengar baik-baik bahwa Dia memberikan rancangan kita damai sejahtera sukacita yang memberi hari depan penuh harapan. Dan Dia Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita sedikit pun. Bahkan ketika kita jatuh pun Tuhan tidak akan pernah membiarkan sampai kita terjatuh tergeletak. Dengan tangannya, dengan kasih-Nya, Dia mengangkat kita. Saudara, di Mazmur 119 ayat yang ke-9 firman Tuhan berkata demikian. "Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaga sesuai dengan firman-Nya." Artinya saudara, ketika kita rindu kepada Tuhan, ketika kita menghadirkan Tuhan, tentunya kita harus bersih, roh, jiwa, dan tubuh kita harus terpelihara sempurna. Dan kita harus mengikuti firman Tuhan, melakukan firman Tuhan baik siang dan malam. Saudara, mungkin hampir semua dari kita pernah melewati masa pacaran. Apa yang dipikirkan ketika kita berpacaran? Tentunya kita ingin bertemu, kita ingin bertatap muka, seperti itu. Nah, kita pun mungkin menyelidiki keinginan pacar kita, apa kesukaannya apa, hobinya apa, seperti itu. Demikian kita dengan Tuhan. Kita pun ketika kita terhubung dengan Tuhan, banyak bergaul dengan Tuhan, kita berusaha mengetahui kesukaannya Tuhan. Apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi kerinduannya. Kita harus mencurahkan perhatian kita kepada firman Tuhan, mencari tahu perintahnya dan taat melakukan ketetapannya, saudara. Menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Menjadikan Tuhan menjadi yang utama dalam hidup kita. Sehingga ketika kita menghadapi apapun dalam hidup kita, kita harus terus melibatkan Tuhan, terus mengandalkan Tuhan. Saudara yang terkasih, bila kita terhubung dengan Tuhan, maka kita akan memiliki kekuatan. Dan supaya kita bisa bertahan dengan tekanan apapun, dengan percobaan, dengan masalah, tentunya pikiran kita tidak akan mudah terhanyut dengan cara-cara duniawi. Pikiran kita tentunya hanya tertuju kepada Tuhan. Kehidupan kita akan menghasilkan buah dan menjadi berkat bagi orang lain. Jadi rinduan kita juga adalah ketika kita dipakai Tuhan, kita juga menjadikan alatnya. Orang di luar bisa melihat Tuhan Yesus. Orang di luar bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan karena kehebatan kita mungkin dalam pelayanan. Tetapi ketika orang di luar melihat kehidupan kita, hidup kita berbuah dan kita melakukan kehendak Tuhan. Saudara, terus renungkanlah selalu firman Tuhan, berdoa dan menaikkan syukur, ucapan terima kasih sama Tuhan, menyembah kepada Tuhan, lakukan perintah dan ketetapannya, menjadi pelaku firman, bangun gaya hidup dan pola pikir kita agar kita selaras, sefrekuensi dengan Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan demikian, kita tentunya akan membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Stay connected, artinya tetap terhubung. Tetap terhubung bagaimana? Mungkin di luar, di dunia ini sedang sulit untuk saling terhubung. Tetapi kita dengan mudah, kita bisa terhubung dengan Tuhan. Maksudnya, supaya kita terus dekat sama Tuhan, terus ada dalam hadirat Tuhan. Yuk kita akan merenungkan bagaimana kita harus stay connected dalam kehidupan kita. Yang pertama tentunya kondisi apapun, situasi apapun, keadaan apapun, kita harus tetap terhubung dengan Tuhan. Saat-saat seperti sekarang ini tentunya kita sangat membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Banyak hal bisa terjadi dan menimpa kehidupan kita. Mungkin ada yang mengalami sakit penyakit, mungkin ada yang mengalami PHK, atau mengalami kebangkrutan seperti itu. Tetapi biarlah kita dekat sama Tuhan dan berharap dan berseru kepada Tuhan. Jangan sampai hubungan kita dengan Tuhan menjauh. Tetapi biarlah
kita semua tetap melekat kepada Tuhan. Sehingga kita tetap kuat menghadapi tantangan kehidupan ini. Di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima, firman Tuhan mencatat demikian. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan bagaikan pokok anggur, saudara, dan kita adalah ranting-rantingnya. Kita gak bisa berbuat apa-apa tanpa kita bisa terhubung dengan Tuhan. Dengan Sang Pencipta, dengan Allah yang penuh kuasa, Allah yang penuh kasih. Dan Dia adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Bagaimana cara kita bisa tetap terhubung dengan Tuhan? Tentunya kita banyak berdoa, banyak mengucap syukur kepada Tuhan, tetap berdoa. Yang kedua, baca dan renungkan firman Tuhan pagi, siang, hingga malam, dan melakukan firman Tuhan. Supaya kita juga terhubung dengan Tuhan, kita juga tentu kita harus masuk dalam komunitas rohani, di mana di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25 firman Tuhan berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, kita harus tetap terhubung dengan komunitas kita. Komunitas tentunya yang menghadirkan Tuhan. Komsel, ada kul di tempat kita, di gereja kita, Community of Love, di mana di situ ada yang namanya oikos, gaya hidup kerajaan, yang artinya kul menghadirkan Tuhan. Di situ kita saling menguatkan, saling meneguhkan, saling mendoakan, dan tentunya yang lemah dikuatkan. Kita berdoa bersama-sama dalam unity, ya, itu yang membuat Tuhan disukakan. Saudara, dalam komunitas kul saya percaya terjadilah pemuritan. Supaya kita dewasa, tentunya ada proses pemuritan, kita didewasakan, kita menjadi murid, dan kita menjadi tertanam di gereja lokal. Tertanam artinya tumbuh dan berbuah, bukan tertancap. Kalau tertancap sementara, ketika badai menerpa akan goyah dan tidak akan kuat. Kalau tertanam sampai akar, berakar dan bertumbuh dan berbuah. Saudara, kita terus membangun hubungan kita dengan Tuhan supaya kita terus stay connected dengan Tuhan dan sesamanya. Supaya kehidupan kita tetap kuat untuk melewati semua tantangan yang ada. Hubungan adalah hal yang paling alami, hal natural, saudara. Apa adanya, bukan ada apanya. Dan tidak perlu dan dipaksa-paksa atau dibuat-buat. Oleh sebab itu, di dalam 2 Korintus 13 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata demikian. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus ada dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak akan tahan uji. Kita percaya bahwa Yesus berada di dalam kita. Apabila Kristus ada di dalam kita, itulah yang dinamakan pengharapan. Kita memiliki pengharapan yang besar di hadapan Tuhan. Tanda orang yang punya hubungan dengan Tuhan, artinya ketika kita mengalami pencobaan, ketika kita mengalami masalah yang besar, tekanan yang besar, tetapi kita dibuktikan kita memiliki kasih Kristus yang luar biasa. Ada kekuatan baru, ada jalan keluar bagi Tuhan Yesus. Saudara, Alkitab dengan jelas menjelaskan bahwa manusia diciptakan untuk saling terhubung dengan Allah. Efesus 4 ayat yang ke-15. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita akan bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudara, Allah kita yang tentunya akan membantu. Dan kita memahami bahwa keterhubungan dengan Allah tentunya menghasilkan hidup dan kebenaran. Mari kita memahami dan biarlah melalui pesan Tuhan hari ini, semakin kita memahami apa yang dimaksud dengan terkoneksi dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, tersambung dengan Tuhan. Teruslah setia, taat dan menjadi kesukaan kita untuk mau berdoa kepada Tuhan, untuk membaca Alkitab setiap hari dan melakukan firman Tuhan, memuji Tuhan sebagaimana memang seharusnya kita lakukan. Namun menjadi dengan Tuhan adalah sesuatu yang Tuhan rindukan, lebih lagi kedekatan dengan Kristus, di mana kita dapat menyerap kekuatan daripada Tuhan Yesus dan menangkap isi hati Tuhan, maksud dan rencananya bagi kita. Saudara,
Mari kita buka di 1 Tawari 16 ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian, "Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah. Baginya percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegalah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka cita orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu." Jangan pernah kita meremehkan setiap pujian yang kita naikkan kepada Tuhan, setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan ketika kita beribadah masuk dalam rumah Tuhan, ketika kita beribadah melalui mesbah keluarga, ketika kita saat teduh. Jangan meremehkan bahwa kita harus sungguh-sungguh. Artinya ketika kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, pujian, penyembahan, dan doa kita akan didengar oleh Tuhan. Dan setiap doa, pujian, dan penyembahan itu mengandung kuasa. Bapak, Ibu, Saudara, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan bersemayam, Tuhan bertata, Tuhan hadir, dan Tuhan duduk ketika kita sedang menyembah Tuhan. Ada kuasa ketika kita menyembah Tuhan. Ada kisah di Alkitab ketika Bani Amon dan Bani Moab hendak menyerang Yehuda dan Yerusalem. Saat itu pemimpin Yehuda, Raja Yosafat, mendengar kabar bahwa bangsa Yehuda akan diserang, sehingga hati Yosafat sangatlah takut karena dia tahu bahwa musuhnya terlalu besar dan terlalu kuat. Alkitab mencatat Yosafat memutuskan untuk mengajak bangsa Yehuda untuk datang menyembah Tuhan, supaya terhubung dengan Tuhan, mengundang hadirat Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, tersungkur dan menyembah Tuhan. Ketika itu juga Roh Tuhan hadir dan turun. Saat itulah salah satu pelayan Tuhan ketika itu berbicara demikian, "Tidak perlu takut karena aku, yaitu Tuhan, yang akan berperang ganti kamu." Ada situasi ketakutan sebelum ini. Ketika mendengar suara itu, situasi ketakutan menjadi sirna dan terjadilah kebangunan rohani yang luar biasa. Terjadilah terobosan ilahi yang luar biasa. Dan akhirnya Bani Amon dan Bani Moab yang saling berperang satu sama lain. Sedangkan bangsa Yehuda hanya menonton dan melihat saja. Ini kuasa yang luar biasa melalui doa, pujian, penyembahan. Saudara, pada saat itu apa yang dilakukan Raja Yosafat pun bisa, apalagi kita saat ini. Kita memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa, yang penuh kasih, penuh kuasa, dan penuh kemuliaan Tuhan. Saudara, ketika kita bertemu dengan Tuhan, kita berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan, yang terjadi adalah di 2 Tawari 20 ayat yang ke-22, firman Tuhan berkata demikian. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadapan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Kita lihat di sini, perkara Tuhan luar biasa sekali, penyertaan Tuhan luar biasa sekali, karena bangsa Yehuda minta campur tangan, intervensi dari Tuhan, supaya campur tangan untuk bangsa Yehuda. Saudara, inilah bukti keterhubungan ketika kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan Tuhan tentunya akan mencurahkan kuasanya. Hari-hari ini saya percaya, kita mau semua terhubung dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan, tersambung dengan Tuhan, dan saya percaya ketika itu kita lakukan, Tuhan mencurahkan kasih dan kuasanya untuk saudara dan saya. Baiklah saudara, setelah selesai mendengarkan firman Tuhan hari ini, saya rindu untuk berdoa. Apabila ada dari saudara, Bapak Ibu yang saat ini mungkin mengalami sakit, taruh tangan di dada, Tuhan akan mencurahkan kuasanya antar saudara. Dan saya percaya saat ini Tuhan bekerja untuk saudara yang ada di rumah-rumah, dimanapun boleh berada. Mungkin juga ada yang memiliki masalah, angkat tangan kalian, angkat tangan Bapak Ibu Saudara, menyembah Tuhan, meminta sama Tuhan, pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, untuk firman-Mu hari ini Tuhan, kami boleh ditegur, biar melalui firman-Mu ini Tuhan, itu boleh menjadi rema, menjadi kekuatan kami semua. Kami berdoa saat ini Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, yang mengalami sakit penyakit ya Tuhan, kami percaya Engkau turun tangan, Engkau menyembuhkan sakit penyakit.
Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan menyertai anak-anak-Mu, menyertai semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang memiliki masalah, yang memiliki beban berat ya Tuhan. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. Kau turun tangan atas setiap mereka. Kuasa-Mu, kasih-Mu nyata untuk setiap mereka ya Tuhan. Engkau bukakan jalan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami sangat percaya kuasa-Mu tetap sama. Tidak berubah dari dulu, sekarang hingga selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara. Di era Pentakosta ketiga ini, Roh Kudus akan memampukan setiap kita untuk menjadi saksi Kristus, supaya lebih baik lagi memenangkan jiwa-jiwa. Gembala kita, Pak Niko, terus menggaungkan bahwa dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga ini, amanat agung akan selesai. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan menyampaikan satu pesan khusus bagi anak-anak muda. Generasi Yeremia, selesaikan amanat agung. Saudara, Pentakosta pertama dan kedua memiliki dampak yang luar biasa besar yang masih terasa hingga saat ini. Hal ini mungkin tidak dapat dibayangkan oleh murid-murid Tuhan Yesus yang terlibat di dalamnya pada waktu itu. Bayangkan, Petrus dan Yohanes, murid-murid Tuhan Yesus yang dalam kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 13 disebutkan sebagai orang yang biasa, tidak terpelajar. Namun saat Roh Kudus pada Pentakosta pertama memenuhi murid-murid Tuhan, Petrus bangkit, berkhotbah sehingga 3.000 jiwa percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis. Roh Kudus terus bekerja dengan dahsyat dalam Pentakosta pertama. Sehingga dalam kurun waktu beberapa ratus tahun, 70% dari dunia yang dikenal saat itu, yaitu wilayah Kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Kemudian, pada tahun 1906, sejarah mencatat seorang bernama William Seymour dipenuhi Roh Kudus dan dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin di era Pentakosta kedua di Azusa Street. Siapakah William Seymour? Beliau adalah seorang hamba Tuhan keturunan Afrika Amerika, satu ras yang pada waktu itu cenderung mengalami berbagai diskriminasi di Amerika Serikat. Namun keterbatasan yang dimiliki tidak menghambat kuasa Roh Kudus bekerja secara dahsyat dalam dan melalui kehidupannya. Dari Pentakosta kedua ini lahirlah gerakan Pentakosta dan karismatik. Sehingga saat ini statistik mencatatkan kini ada 700 orang yang diperdayakan oleh Roh Kudus sebagai dampak dari Pentakosta kedua yang terjadi di Azusa Street.
Dan sekarang ini di masa Pentakosta ketiga, secara spesifik Tuhan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa-jiwa. Dikatakan, melalui kegerakan Pentakosta ketiga ini, melalui generasi Yeremia, amanat agung akan selesai. Mungkinkah generasi Yeremia menyelesaikan amanat agung? Dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga, generasi Yeremia akan menyelesaikan amanat agung dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Jadi, amanat agung itu bukan hanya tugas orang tua atau opa oma kita. Amanat agung itu tugas kita juga. Kita sebagai generasi Yeremia perlu mengambil tanggung jawab untuk bergerak dan menyelesaikan amanat agung. Tentu kita tidak memulai pekerjaan ini dari awal. Sudah ada fondasi dan dasar yang sudah diletakkan oleh generasi opa oma dan generasi orang tua kita. Mereka sudah melakukan pekerjaan baik di dalam Tuhan, dan bagian kitalah untuk melanjutkannya. Dalam prakteknya, apa aja yang harus dilakukan oleh kita sebagai generasi Yeremia? Pertama, menginjil di sekolah-sekolah dan kampus-kampus. Sekolah dan kampus adalah tempat di mana anak-anak lebih banyak menghabiskan waktunya dibandingkan bersama keluarga dan gereja. Kita dapat mulai dengan mendoakan teman-teman kita yang belum percaya pada Tuhan Yesus di sekolah atau di kampus kita. Sehingga teman-teman kita dapat merasakan terlebih dahulu kasih Kristus lewat hidup kita. Setelah pendekatan ini dilakukan, barulah kita memulai memberitakan tentang Tuhan Yesus sebagai Raja dan Juru Selamat manusia. Kedua, menjadi role model lewat berbagai platform digital. Selain sekolah, generasi muda juga banyak menghabiskan waktunya di berbagai platform digital. Konten-konten yang kita upload setiap harinya dapat menjadi sarana untuk memberitakan Tuhan Yesus. Role model hidup benar, hidup kudus, dan takut akan Tuhan. Dengan memiliki personal branding yang baik, kita akan diterima oleh banyak orang. Kita juga dapat membuka ruang curhat dalam platform digital, sehingga banyak orang bisa memiliki tempat untuk menceritakan permasalahan mereka. Ketiga, memberitakan Yesus lewat talenta. Yang terakhir dan tidak kalah penting adalah tentang talenta yang kita miliki. Kita percaya bahwa baptisan Roh Kudus akan memaksimalkan hidup kita seorang dalam berbagai aspek kehidupannya. Oleh karena itu, kita akan mengerti bahwa setelah menerima pencurahan Roh Kudus, kita dapat memaksimalkan seluruh talenta dan potensi yang kita miliki. Talenta dan potensi yang kita maksimalkan ini akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Orang-orang dapat diberkati oleh kepandaian kita bermain musik, bernyanyi, bermain bulu tangkis, bahkan dengan mengerjakan soal matematika. Hal ini yang akan menjadi pintu besar bagi tersiarnya Injil. Roh Kudus yang telah memampukan kita untuk mengembangkan berbagai talenta dan potensi yang kita miliki, sehingga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sebagai generasi Yeremia, kita bertanggung jawab untuk terus mengobarkan api penginjilan yang sudah dimulai oleh generasi orang tua dan opa-oma kita. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga, kita akan menyelesaikan amanat agung dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita deklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk ibadah hari ini, untuk firman yang boleh kami terima melalui hamba-Mu, Pastor Stefanus Yordan. Tuhan, biar Engkau yang berkati, apapun yang dilakukan, apapun yang dikerjakan, biarlah Tuhan buat berhasil. Kami juga mau berdoa untuk para pemimpin kami, untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, beserta keluarga dan juga keempat wakilnya. Juga untuk pemimpin kami Tuhan di GBI Bintaro House of Shalom, Bapak Pendeta Beni Gunawan beserta keluarga, juga staf pengembalaan yang ada di gereja ini. Tuhan, biar Engkau yang berkati, Tuhan curahkan Roh Kudus-Mu atas para pemimpin kami.
Biar Tuhan, apapun yang dikerjakan, apapun yang diputuskan, apapun yang dilakukan, semuanya seturut dengan kehendaknya Tuhan. Semua seturut dengan amanat agungnya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa kami, untuk presiden dan wakil presiden, untuk semua yang terlibat di bangsa ini Tuhan. Tuhan berikan roh yang takut akan Tuhan atas setiap kami, atas setiap pemimpin kami Tuhan di bangsa ini. Biar Tuhan kami berjalan semuanya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan dan semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk para jemaat-Mu Tuhan yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Tuhan yang sudah mengalami sakit penyakit, hari ini dalam nama Yesus mereka sudah menerima kesembuhan. Yang sedang mengalami kesulitan Tuhan, Kau berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya urapan-Mu, kuasa-Mu nyata atas setiap kami semua. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk menerima berkat yang daripada-Mu melalui gembala sidang kami. Mari angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.